Saya pernah tahu apa artinya kegagalan. Saya pernah tahu apa artinya mimpi tidak tercapai. Saya pernah tahu apa artinya doa dan tidak terjawab. Tapi ini yang saya tahu. Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Allahku tidak pernah gagal. Allahku menyediakan yang terbaik bagiku. Aku tetap beriman. Aku tetap percaya meskipun air mata mengalir. Tetapi aku hanya berharap kepada Tuhan dan percaya. Ada waktu untuk berjuang. Ada waktunya untuk bersorak-sorai. Karena kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jatuh atau bangunnya kita tergantung dua hal. Satu, mental kita. Dua, berkat Tuhan. Selama kita punya mental seorang pahlawan, apapun yang terjadi. Dan tetap bersandar pada Tuhan. Maka ini berlaku firman Tuhan. Tidak pernah orang benar dipermalukan Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Karena Alkitab bilang. Sebelum tiba hari yang besar itu. Sebelum Yesus datang kembali. Karena kiamat bukan sekadar dunia akan hancur. Tapi kiamat ketika Yesus datang kembali. Hari-hari ini orang boleh memaki Yesus. Orang boleh menertawakan iman Kristen. Orang boleh bilang, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dirubah. Wah Allahnya orang Kristen begini. Tetapi saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus adalah jalan yang lurus. Dan Yesus yang akan datang sebagai Imam Mahdi yang mengadili dunia ini. Dan pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus datang kembali, dia datang dari mana? Dari bawah tanah? Dari neraka, dari mana? Kalau Yesus datang kembali berarti jelas Yesus datang dari sorga. Tidak ada yang perlu mendoakan Yesus lagi. Kenapa dia tidak perlu didoakan? Karena dia bangkit, naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Simple. Karena itu penghinaan terhadap kekristenan makin menjadi-jadi. Tetapi itu tidak menggoyahkan iman kami. Saudara boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan tidak ada data sama sekali tentang Alkitab dipalsukan. Dan tidak ada logika sama sekali. Allahnya orang Kristen 3. Itu pernyataan-pernyataan sampah. Karena kita percaya bahwa dia Allah yang tunggal. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Very simple. Itu sebabnya. Apapun tekanannya, apapun ancamannya, pekabaran Injil harus menyala di hati setiap kita. Amin. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Saudara kan saya udah bilang tadi, ibadah ini ibadah interaktif. Kita harus memberi reaksi, bukan cuma bauni-bauni kata orang Manado bilang, bukan cuma nonton-nonton saja. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ketik di live chat saudara, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Ayo, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Sama-sama bilang saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Yes, haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27. Berarti hanya tinggal 5 minggu ke depan. Pastikan saudara ikuti semuanya. Dan kasih waktu buat saya sekitar 2-3 bulan. Setelah itu saya akan launching bukunya. Dan saya pikir ini salah satu buku yang sangat penting. Di abad ini saudara-saudara. Di akhir zaman ini. Dan saya harapkan setiap orang Kristen minimal di keluarganya ada satu. Karena penginjilan adalah tugas setiap kita. Tapi kasih waktu saya setelah 5 minggu ke depan saya selesaikan pembahasan ini. Kasih waktu saya 2-3 bulan kemudian untuk saya selesaikan penulisannya. Karena bahasa lisan dengan bahasa tulisan beda jauh saudara-saudara. Saya harus persiapkan bukunya sehingga setiap saudara punya pegangannya saudara-saudara. Sehingga setiap kita terbakar selalu untuk pekabaran Injil. Haleluya. Dan hari ini kita masuk pada bagian ke-27. Dan bagian ke-27 kita sedang membahas gagal bukan akhir. Ada banyak orang ketika dia menginjil. Lalu dia merasa gagal dan itu menjadi intimidasi iblis. Atau sementara dia menyadari bahwa dia harus mengabarkan Injil. Lalu dia gagal dalam hidupnya. Dia merasa this is it. Jadi di sini kita akan bahas dua hal. Yang pertama gagal dalam pemberitaan Injil sebagai seorang penginjil. Dan yang kedua
gagal dalam kehidupan sebagai seorang penginjil atau seorang yang mencintai Kristus, sebagai murid Kristus. Nah, hari ini beritanya tetap sama. Gagal bukan akhir. Yang setuju kembali ketik di live chat saudara, gagal bukan akhir. Kita mau deklarasikan. Kita nggak mau jadi orang-orang yang cengeng. Kita nggak mau bermental cendol, saudara. Cendol kan lemes, gampang hancurnya. Tapi kita harus bermental baja, gagal bukan akhir. Karena Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, klik. Nah, kita belajar dari seorang yang banyak mengalami kegagalan, itu Ayub. Ayub bilang begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Mau ada badai bagaimanapun, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dia bisa dihantam badai, dia bisa dihantam angin ribut, dia bisa dihantam berbagai tekanan. Tapi meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan, peperangan keluarga Saul dan Daud berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Tapi keluarga Daud makin lama makin kuat. Haleluya. Sama persis seperti Ayub ini. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayat 10. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayat 12. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Ya kan? Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berengga, ibuku dan saudara perempuanku. Ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Lihat saudaraku. Awalnya ada begitu semangat dalam diri Ayub. Tapi kemudian tekanan demi tekanan. Yang membuat dia seperti kehilangan pegangan. Dan itu yang iblis mau. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu sudah mulai dengan roh. Jangan kamu mengakhiri dalam daging. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bayangkan. Elia ditekan oleh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total jenderal 850 paranormal menghadapi Elia. Elia tidak gentar. Elia tidak takut. Elia menyatakan kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan turun dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi melihat kemenangan yang besar, melihat berkat yang besar, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Isabel kirim hanya seorang suruhan untuk membuat intimidasi. Inilah liciknya iblis. Iblis selalu mau membuat intimidasi. Siapa Isabel? Betul, Isabel adalah istri Ahab, istri raja, seorang ratu. Tapi jangan salah, kuasa yang dia miliki yang didapat dari 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera sudah dikalahkan. Tetapi sekarang persoalannya bukan tekanannya, tetapi apa? Pikiran. Ada banyak orang sebetulnya bukan gagal, tapi merasa gagal. Disitulah permainan liciknya iblis. Elia sebetulnya sedang dalam puncak kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Dan dia gak usah khawatir sedikit pun dengan seorang suruhan yang cuma datang dengan ancaman-ancaman kosong. Karena sebetulnya Isabel sudah ketakutan karena yang punya kuasa 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera sudah dipotong, sudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, be careful with power of your mind.
Hati-hati dengan kuasa dalam pikiran. Garbage in, garbage out. Kalau yang saudara masukin garbage, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, garbage juga akan out. Lihat selanjutnya ayat ketiga. Maka takutlah, lu kenapa Eli harus takut? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Loh, awalnya dia tidak takut dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Dia bilang, kita buktikan Allah mana yang hebat. Dia tantang, dia gak takut nyawanya. Tapi sekarang seorang suruhan biasa. The power of your mind, be very careful. Kadang-kadang bukan masalahmu yang berat. Tapi otakmu yang terlalu liar. Otakmu yang terlalu negatif, dikatakan apa? Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, akhirnya dia menyendiri. Dia gak mau dengar siapa-siapa lagi. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang gagal. Tapi ada orang yang sebetulnya hanya merasa gagal. Coba lihat selanjutnya apa yang Ayub ngomong. Ayub 42 ayat 2. Ayub memang melewati tekanan yang berat. Segala sesuatunya hilang dalam hidupnya. Tapi coba lihat ayat yang kedua. Ini belum dipulihkan loh. Selanjutnya baru dipulihkan. Setelah dia punya iman ini ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lewat imannya ini. Tuhan memulihkan segala-galanya. Bos, Ayub sedang gagal. Ayub sedang kehilangan segala-galanya. Tapi deklarasinya jelas. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sayanya bisa gagal. Rencana saya bisa gagal. Apa yang saya cita-citakan bisa gagal. Apa yang saya mimpikan bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat saya akan selalu luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Loh, buat apa? Apa yang saya cita-citakan berhasil kalau apa yang Tuhan rencanakan gagal dalam hidup saya? Karena yang saya cita-citakan menurut saya mungkin yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat saya pasti yang paling luar biasa. Haleluya, yeah. Yeah, klik. Saya catat di sini. Buat orang percaya, buat murid Kristus, buat orang yang terbakar untuk mengabarkan Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun satu, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. Jadi jangan lihat kegagalan sebagai ancaman yang akan menghancurkan. Karena Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tetapi gagalnya kita justru menjadi sebuah pelajaran yang mendewasakan kita. Adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, para pengusaha, kaum politisi, para pejabat, siapapun saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kegagalan, izinkan saya menjelaskan buat saudara, kegagalan bukan akhir. Tetapi belajarlah di balik kegagalanmu. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang akan mendewasakanmu. Orang-orang hebat, orang-orang sukses bukan tidak pernah gagal. Intinya dia tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti menyerah. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Tidak pernah lari dari situasi. Tapi tetap belajar untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari. Buat orang percaya. Buat orang yang merasakan anugerah Tuhan. Buat murid Kristus. Buat seorang yang terbakar untuk kabar Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah bagian dari dinamika kehidupan yang normal. Iya kan? Dinamika hidup ini. Ada masa-masa yang indah. Tapi ada masa-masa yang mencekam. Tetapi satu yang kita tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan berpikiran hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Saya sudah pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Belum pernah saya baca hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang saya baca dalam Alkitab,
Allah menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Artinya, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi bagian-bagian yang tidak menyenangkan, itu bukan berarti engkau sedang turun. Allah sedang persiapkan kau lebih naik lagi dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Belajar punya iman yang benar. Bukan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Mudah-mudahan kalau kita di bawah akan ke atas. Nanti kalau kita di atas, hati-hati bentar lagi mau ke bawah. Lama-lama kepukul di otak lu. Tetapi kita tahu. Kita lagi enak-enak sekolah SD, pasti ada ujiannya. Supaya kita bisa naik SMP. Di tengah-tengah SMP tanggung jawabnya lebih berat. Nanti ada ujiannya lagi. Supaya kita naik SMA. SMA tanggung jawabnya lebih berat lagi. Tugas-tugasnya lebih berat lagi. Dan nanti puncaknya ada ujian lagi. Untuk naik university. Wah, lebih sukar lagi, lebih rumit lagi. Lebih unik lagi. Tiba-tiba ada ujiannya lagi. Dan terus. Setiap kali tanggung jawab lebih berat. Ada ujian lebih besar, ada berkat lebih banyak yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ketiga, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi dari kehidupan kita. Iya kan? Akan menentukan determinasi diri dan kehidupan kita. Artinya gini, kegagalan adalah bagian yang pasti yang harus dilewati setiap orang. Tapi kegagalan tidak seharusnya membunuh kita. Kecuali kita bersikap seperti Elia. Yang minta mati. Sehingga persoalan kegagalan bukan kegagalan itu sendiri. Persoalan kegagalan adalah reaksi kita. Kitanya tetap tenang gak? Kitanya tetap beriman gak? Kitanya tetap berpikir positif gak? Kitanya tetap merancangkan hal-hal di depan gak? Jangan kalau kita gagal, aduh mati dah, aduh hancur dah, aduh. Jangan. Tetap tenang. Tetap beriman, tetap bereaksi dan berpikir positif. Dan tetap merencanakan hal-hal ke depan yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang saya bilang, determinasi diri dan kehidupan. Selanjutnya, buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan Yesus. Buat mereka yang terbakar oleh Injil Kristus, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Karena kita tahu, tugas kita di dunia belum selesai. Kegagalan adalah bagian yang normal dalam kehidupan. Ingat, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. 2, kegagalan adalah bagian normal dari dinamika kehidupan. Dan yang ketiga, kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi diri dan kehidupan. Dan yang keempat, buat orang percaya kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan hanyalah bukti sederhana dalam kehidupan bahwa manusia terbatas. Jadi kalau kita gagal, kita jangan nyalahin siapa-siapa. Tapi waktu kita gagal, kita hanya sadar dan berkata, Tuhan, saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh sok jago, saya nggak boleh sok pintar, saya nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Karena pada dasarnya saya terbatas. Tetapi saya yang terbatas ini akan berseru kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan yang tidak terbatas akan mengangkat saya keluar. Dan saya dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya. Yeah. Ada 4 hal penting tentang kegagalan. 1, kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Kalau kebetulan sedang menimpa engkau, bangkit. Miliki mental seorang pahlawan. Yang kedua, kegagalan bisa terjadi karena dosa. Tapi bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi gak selamanya harus dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan. Namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk kedewasaan iman kita. Dan yang keempat, ingatlah kegagalan adalah saat untuk introspeksi diri dan belajar. Bukan saatnya untuk melarikan diri. Bukan saatnya untuk stres. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan. Tapi belajar. Apa maksud Tuhan di balik ini? Oh ya, berarti saya harus belajar mengerti tentang manusia. Saya harus belajar mengerti tentang iman. Saya harus belajar mengerti tentang penyerahan kepada Tuhan. Sehingga orang yang keluar dari kegagalan akan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh bagi kerajaan Allah. Haleluya.